Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat pada hari ini. Pada video kali ini kita akan mempelajari terkait dengan joint product terminologi. Output dari sebuah proses produksi dapat berupa joint product atau produk bersama. Kemudian ada juga yang disebut dengan produk sampingan atau byproduct. Selain itu, output juga dapat berupa zero sales value, di mana tidak memiliki nilai jual. Kategori output joint process terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah output dengan nilai jual positif, di mana nilai jual ini nanti ada yang tinggi dan juga ada yang rendah. Kemudian yang kedua adalah kategori output dengan nilai jual 0 atau 0. Terkait dengan terminologi, yang pertama kita akan mengenal istilah joint product. Joint product di sini adalah ketika dua atau lebih produk dibuat dalam proses yang sama atau berasal dari input yang sama. Biaya gabungan atas dua atau lebih produk dengan nilai yang signifikan disebut dengan joint cost. Berikutnya, split off point. Split off point biasa didefinisikan sebagai titik proses produksi di mana produk yang homogen menjadi dua atau lebih produk yang terpisah atau berbeda. Variable cost adalah seluruh biaya yang muncul pada saat split off point, di mana biaya ini dapat dibebankan ke masing-masing spesifik produk yang dapat diidentifikasi. Pada titik split off akan menghasilkan dua jenis produk, yaitu main product atau produk utama dan byproduct atau produk sampingan. Karakteristik dari main product adalah biasanya output dihasilkan dalam jumlah yang lebih banyak dibanding dengan produk yang lainnya. Kalau produk sampingan, total nilainya relatif lebih kecil, walaupun dihasilkan secara signifikan atau bersama dengan produk lainnya yang nilainya lebih besar. Dari segi nilai jual, kalau main product dia memiliki harga yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan byproduct. Byproduct biasanya memiliki nilai jual yang lebih rendah. Contoh separable product pada saat split off point. Misalnya pada industri peternakan ayam. Di sini kita bisa menghasilkan misalnya produk yang dapat dijual terpisah yaitu dada, sayap, kemudian drumstick, kemudian bulu ayam digunakan untuk produksi kemoceng dan sebagainya. Kemudian kalau di industri perkebunan misalnya kita ada perkebunan coklat, di mana manufacturing dari coklat ini kita bisa menghasilkan cocoa butter, cocoa powder, bubuk coklat, kemudian ada lagi kulit coklat. Bulu pada manufacturing di sini ini bisa dikategorikan sebagai byproduct. Sedangkan kulit itu pada manufacturing coklat juga bisa dikategorikan sebagai byproduct sesuai dengan karakteristiknya yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya. Biaya gabungan tadi didefinisikan sebagai biaya yang muncul dari produksi yang secara simultan atas berbagai produk dalam proses yang sama ya. Setiap kali dua atau lebih produk gabungan atau produk sampingan dihasilkan
dari satu sumber daya, maka biaya gabungan itu akan terjadi. Biaya gabungan, joint cost. Biaya gabungan itu terjadi sebelum titik pisah atau split off point. Biaya gabungan yang terjadi dapat berupa jumlah total untuk seluruh produk yang tidak dapat dibagi. Sebagai contoh di sini adalah joint cost-nya terkait dengan processing raw milk. Sedangkan variable cost merupakan biaya produk terpisah di mana biaya ini dapat diidentifikasikan dengan produk individual. Sebagai contoh, variable cost untuk menghasilkan krim dan liquid skim dari proses produksi raw milk. Produk sampingan didefinisikan sebagai satu atau lebih produk yang jumlahnya relatif kecil, yang diproduksi bersamaan dengan proses pembuatan produk lain yang jumlahnya lebih besar dan nilainya lebih besar. Byproduct dapat dibedakan menurut kondisi. Dapat dipasarkannya produk tersebut pada split off ke dalam dua kategori. Yang pertama, dapat dijual sesuai dengan bentuk asalnya tanpa memerlukan proses lebih lanjut. Yang kedua adalah byproduct yang membutuhkan further process, baru dapat dijual. Dalam menentukan pencatatan untuk produk sampingan, kita harus menentukan terlebih dahulu nilai NRV-nya, Net Realizable Value, di mana NRV itu adalah harga jual dikurangi biaya proses, dikurangi dengan biaya penjualan. Dan apabila dihasilkan NRV-nya sama dengan 0, maka pencatatan byproduct itu perlakuannya sama dengan scrap atau bahan sisa. Pencatatan byproduct pada saat produksi. Jika nilainya material, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Persediaan barang jadi kita debitkan, kemudian dimasukkan ke dalam akun persediaan byproduct di debit, kemudian kreditnya total biaya produksi atau persediaan barang dalam proses. Kemudian pada saat dijual seperti biasa, kas atau piutang di debit dan persediaan byproduct di kredit. Persediaan berkurang. Apabila pada saat penjualan nilai byproduct adalah tidak material, maka jurnalnya kas di debit, kreditnya pendapatan, masuk ke dalam akun pendapatan. Bedanya dengan yang material tadi dibebankan sebagai pengurang inventory byproduct ya. Produk gabungan dan produk sampingan itu sulit dihitung biayanya karena biaya gabungan yang sesungguhnya tidak dapat dibagi. Di sini kita akan mempelajari joint cost allocation method. Yang pertama itu adalah physical unit atau physical measure. Kemudian yang kedua adalah market base, di mana ada 3 metode, sales value at split off, NRV atau net realizable value, kemudian metode constant gross margin percentage NRV. Masing-masing dari keempat metode ini akan dibahas satu persatu dalam video berikutnya. Demikian penjelasan terkait dengan terminologi joint product. Sampai jumpa di video berikutnya yang membahas mengenai physical unit method. Terima kasih.